ini yang menjadi persoalan ya, karena pasti ini atletik kita ini memang karena kita ini adalah atlet yang berprestasi, maka harus selalu olahraga, latihan setiap saat gitu. Tidak boleh terhenti. Kalau terhenti berarti dia zero. Jadi inilah perbedaannya dengan atlet yang lain. Jadi harus ditempa secara terus-menerus dilakukan. Jadi dalam kondisi pandemik seperti ini, maka latihannya pun harus diatur sedemikian rupa yang pasti tidak boleh terhenti. Ya kan, bisa saja mereka ini nanti latihan secara mandiri dan juga ada latihan-latihan yang terkoordinir oleh klub-klub yang ada. Nah, ini juga menjadi persoalan kita di atlet kita ini, jangan sampai ada hal-hal nantinya yang akan berdampak terhadap menurunnya prestasi kita. Apalagi kita nanti akan menghadapi PON ya di Papua. Nah, kebetulan atlet kita ini kan salah satu atlet kita yang mewakili Kalimantan Barat ini untuk mengikuti PON nantinya, dan makanya ini terus-menerus dipacu supaya mereka terus melakukan latihan-latihan. Nah, ada beberapa kendala kita dalam latihan itu, kayak tempat latihan utama kita ini kan di stadion. Di stadion itu kan terlalu terbuka dan terlalu ramai yang dibebaskan orang masuk di stadion sehingga sangat terganggu. Kita berharap pemerintah provinsi atau instansi yang terkait bisa mengatur lebih lanjut penggunaan stadion itu sehingga atlet-atlet ini tidak merasa terganggu untuk berlatih gitu ya. Bukan tidak boleh, tapi hanya pengaturan saja supaya nanti masyarakat umum pun juga bisa memanfaatkan, dari atlet pun juga tidak terganggu. Nah, jadi itu juga salah satu masalah yang kami rasakan. Jadi karena lapangan itu satu-satunya yang sangat representatif untuk mereka latihan. Kita harus tetap menjaga kebugaran. Sehari 2 hari aja udah nggak latihan, itu udah kembali ke nol kondisi. Jadi kita harus tetap menjaga kebugaran itu dengan latihan mandiri. Bahkan sekarang kita udah menggunakan stadion walaupun dengan protokol kesehatan. Itu latihannya gimana Bang? Seperti biasa atau ada mekanisme lain kondisi ini? Seperti biasa, tetap tidak mengurangi program latihan seperti biasa. Apalagi yang di tahun depan yang penundaan PON itu, salah satu atlet kita ada yang memang kita persiapkan untuk insya Allah untuk merebut medali di PON 2021 di Papua. Kebetulan yang dari kota itu ada Sri Juliani dari Jalan Cepat ya, itu yang memang ditargetkan PONI. Mudah-mudahan bisa memenuhi target itu. Untuk kendala mungkin masalah event kali ya, kita susah untuk melaksanakan atau membuat event karena melibatkan manusia yang ramai ya. Kalau di atletik itu kendala. Jadi kita hanya berlatih tanpa adanya event juga sulit untuk mengukur kemampuan. Makanya dengan mungkin kami di lapangan sebagai pelatih itu membuat satu drama kompetisi lah antara mereka ketika saat latihan mungkin. Tapi memang beda suasananya. Kalau event besar dengan suasana yang besar itu mungkin ada faktor mental kita teruji. Nah, itu bedanya kalau dibuat satu event yang besar dengan kita membuat satu event yang hanya membuat sebuah event yang kecil antar mereka. Mungkin itu kendalanya, memang tidak adanya event ya. Buat kami di Pasikota yang sering mengadakan event-event maraton ya, bahkan event-event kejuaraan antara pelajar juga menjadi kendala karena pelajar kita aja belum sekolah seperti biasa. Nah, kemudian juga di era pandemik ini, selain juga latihan secara rutin, kita juga terus melakukan motivasi. Jadi ada motivasi ini kita kawan-kawan para pelatih juga sebagai motivator sekaligus, dan kita melakukan berbagai kegiatan. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita coba untuk latihan di luar daerah, ya kan? Sehingga ada refreshing lah mereka ini supaya nantinya tidak monoton di satu titik saja. Di samping itu kita coba untuk mengajak dari luar juga untuk ya semacam spring partner lah, katakan demikian, untuk latihan lari ini. Nah, kemudian juga yang kita kayak situasi COVID pandemik ini kan kita terbentur dengan anggaran.
Karena anggaran kita ini yang disampaikan KONI ini hanya 50% dari tahun yang lalu gitu ya. Kita bisa maklumi karena memang situasi seperti itu. Nah, kita hanya mendapatkan angka 30 juta untuk PASI di Kota Pontianak. Nah, dana ini juga akan digunakan juga untuk membina para klub-klub yang ada. Nah, insya Allah para klub-klub juga, kalau tahun yang lalu kita memberikan pembinaan 10 juta setiap klub, dan untuk ini kita sudah sepakati kita memberikan dana 50 juta kepada 5 juta kepada para klub-klub yang ada di bawah lingkungan PASI ini. Nah, insya Allah dengan demikian para klub-klub juga yang ada di bawah naungan PASI ini masih bisa untuk terus melaksanakan berbagai agenda-agendanya. Kira itu.